Bayangkan seorang gadis hafidzoh Quran, cantik, santun, dan taat agama. Namun, keputusan hidupnya justru membuat sang ayah murka besar. Ia memilih menikah dengan seorang anak pangjalanan yang dianggap tak pantas mendampingi seorang hafidzoh. Semua orang mencibir, hingga saat mahar pernikahan itu dibuka, seluruh tamu undangan terdiam, bahkan ayahnya pun meneteskan air mata. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dimudahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif untuk kalian. Kisah ini terjadi di sebuah kota kecil bernama Jember, Jawa Timur. Aisyah adalah gadis muda berusia 22 tahun yang menjadi kebanggaan kampung kecilnya di Jember, Jawa Timur. Sejak usia belia, ia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya merdu, tenang, dan penuh penghayatan setiap kali melantunkan ayat. Tak jarang orang-orang datang dari desa tetangga, hanya untuk mendengarkan tilawahnya di masjid setiap menjelang subuh. Dengan wajah cantik, berhijab sederhana, dan sikap santun, ia menjadi teladan bagi para remaja perempuan sebayanya. Orang-orang sering menyebutnya bidadari kampung, bukan hanya karena parasnya, melainkan juga karena akhlaknya yang lembut. Ayahnya, Pak Haji Fadil, sangat bangga pada putri sulungnya itu. Ia seorang pedagang sukses yang disegani, dermawan, dan dikenal keras dalam mendidik anak-anaknya. Dalam hatinya, ia selalu berdoa agar Aisyah kelak menikah dengan laki-laki yang mampu menjaga kemuliaan keluarga. Bagi Pak Haji, putrinya layak dipersunting seorang ustadz, kiai muda, atau setidaknya pengusaha mapan yang bisa menambah kehormatan mereka. Ia sudah membayangkan pernikahan Aisyah akan menjadi acara besar yang dibicarakan orang-orang dengan penuh pujian. Namun, di balik ketenangan Aisyah, tersimpan rahasia yang tidak pernah diketahui siapapun. Hatinya ternyata telah terikat pada seseorang yang jauh dari bayangan sang ayah. Ia memang tidak pernah bermimpi menikah dengan lelaki kaya raya atau berstatus tinggi. Baginya, cinta sejati bukan soal harta atau gelar, melainkan ketulusan hati dan kesungguhan untuk mencintai Allah. Itulah sebabnya, ketika ia bertemu dengan sosok yang tak pernah diduga, perasaannya terguncang. Hari-hari Aisyah dipenuhi kegiatan mulia. Selain mengajar mengaji anak-anak di musola, ia juga membantu ibunya mengurus rumah. Hidupnya tampak tenang, tanpa banyak drama. Namun di balik senyum lembutnya, ada kegelisahan yang ia simpan rapat-rapat. Ia tahu, suatu saat ia harus membuat keputusan besar yang mungkin akan mengguncang keluarganya. Keputusan itu bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang kehormatan keluarga yang selama ini dijaga ayahnya dengan sepenuh hati. Setiap kali ia menatap mushaf Quran yang selalu ia bawa, Aisyah berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika aku salah, bimbinglah aku. Jika pilihanku ini benar, maka kuatkanlah aku." Ia sadar jalan yang akan ia tempuh tidak akan mudah. Ia hafal betul bagaimana ayahnya bisa sangat keras bila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Namun, di hatinya ia yakin bahwa Allah tidak pernah salah menaruh cinta dalam hati hambanya. Dan cinta itu kini tengah menguji keberanian seorang hafidzoh cantik bernama Aisyah. Nama itu adalah Fajar, pemuda berusia 25 tahun yang dikenal sebagai anak pangjalanan. Penampilannya sering membuat orang menggelengkan kepala. Rambut dicat warna-warni, celana robek di lutut, jaket lusuh penuh emblem musik cadas, serta sepatu butut yang hampir tak layak pakai. Tubuhnya penuh tato, dan wajahnya selalu tampak keras. Hampir semua orang di kampung menganggapnya nakal, tak punya masa depan, dan hanya jadi beban masyarakat. Banyak orang tua melarang anak-anak mereka bergaul dengannya, bahkan sekadar menyebut namanya pun dianggap aib. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu siapa Fajar sesungguhnya. Di balik penampilan kasarnya,
Tersembunyi sisi lembut yang jarang disadari orang. Ia adalah anak yatim sejak kecil, tumbuh di jalanan tanpa bimbingan ayah. Sementara ibunya hanya seorang penjual sayur keliling yang kini sakit-sakitan. Demi bertahan hidup, Fajar terbiasa bekerja serabutan, menjadi kuli angkut, pengamen, bahkan tukang parkir. Dari situlah ia belajar keras bahwa hidup memang tidak selalu adil. Meski demikian, hatinya tidak pernah mati. Ia masih punya doa-doa yang selalu ia bisikkan setiap malam. Pertemuannya dengan Aisyah terjadi secara tidak terduga. Suatu sore, ketika Aisyah sedang mengajar ngaji anak-anak di musola kecil pinggir kampung, Fajar datang. Semua orang terkejut, bahkan ada yang langsung mencibir, "Apa urusan anak pang di musola?" Namun Fajar hanya menunduk. Wajahnya penuh rasa malu. Dengan suara lirih, ia berkata kepada Aisyah, "Bisa ajarkan saya membaca huruf hijaiyah? Saya ingin belajar Quran, tapi saya tak tahu harus mulai dari mana." Aisyah sempat terdiam, matanya menatap lekat ke arah pemuda itu. Di balik penampilan kotor dan kerasnya, ia melihat ada sinar ketulusan. Sebagai seorang pengajar, ia tentu tak punya hak menolak siapapun yang ingin belajar. "Baik, duduklah. Kita mulai dari alif, ba, ta," ucap Aisyah dengan suara lembut. Dari situlah pertemuan mereka menjadi awal sebuah kisah yang tak pernah disangka siapapun. Hari demi hari, Fajar terus datang. Ia duduk paling belakang, membawa buku catatan lusuh yang ia beli dari hasil mengamen. Meski sering diejek anak-anak kecil, ia tidak peduli. Bahkan saat ada yang melemparinya dengan kertas bekas sambil tertawa, ia tetap diam dan meneruskan pelajarannya. Semangatnya untuk mengenal huruf demi huruf, ayat demi ayat, membuat Aisyah kagum. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, betapa engkau bisa menyentuh hati siapa saja, bahkan pemuda yang dianggap hina oleh manusia." Perlahan, hubungan mereka bukan hanya sebatas guru dan murid. Aisyah mulai mengenal cerita hidup Fajar, tentang ibunya yang sakit, tentang kerasnya jalanan, tentang kerinduannya pada kasih sayang seorang ayah. Sementara itu, Fajar melihat Aisyah bukan sekadar guru, tapi cahaya yang menuntun hidupnya. Hati mereka mulai terikat, bukan karena rupa, bukan pula karena harta, tapi karena satu tujuan, mendekatkan diri pada Allah. Dan tanpa mereka sadari, kisah inilah yang kelak akan mengguncang hati semua orang, terutama ayah Aisyah. Hari itu, suasana rumah keluarga Pak Haji Fadil begitu hening. Aisyah memberanikan diri duduk di ruang tamu bersama ayah dan ibunya. Jantungnya berdegup kencang, tangannya dingin. Namun ia tahu tidak ada lagi waktu untuk menunda. Dengan suara lirih namun mantap, ia berkata, "Ayah, ada sesuatu yang ingin Aisyah sampaikan." Aisyah sudah menemukan laki-laki yang ingin melamar. Seketika mata Pak Haji berbinar penuh antusias, senyumnya merekah, karena ia yakin yang dimaksud pasti seorang ustadz atau pengusaha kaya yang pernah ia kenalkan. Namun senyum itu lenyap seketika ketika Aisyah melanjutkan, "Namanya Fajar, ayah. Dia memang dikenal sebagai anak pang, tapi dia punya hati yang baik, dan dia sedang belajar Quran." Pak Haji Fadil terdiam sepersekian detik, lalu wajahnya memerah, nadanya meninggi. "Apa?" teriaknya sambil menghentakkan tangan ke meja. Gelas teh yang berada di atas meja hampir tumpah. "Kamu sadar apa yang kamu ucapkan, Aisyah? Anak pang jalanan itu ingin kamu jadikan suami? Kau hafidzoh, kau kebanggaan ayah, dan kau ingin menghancurkan nama baik keluarga dengan menikahi orang hina itu." Ibu Aisyah yang duduk di samping hanya bisa menunduk, sesekali meneteskan air mata. Ia memahami hati putrinya, namun ia juga tahu betapa keras kepala suaminya. "Pak, mungkin ada kebaikan yang tidak kita lihat," ucapnya lirih mencoba meredakan suasana. Namun perkataan itu hanya membuat Pak Haji semakin marah. Tidak ada kebaikan dari anak jalanan itu. Dia hanya akan membawa aib. "Aku lebih rela kau menikah dengan siapa saja, asal jangan dengan dia." Aisyah menggenggam mushaf Quran yang selalu ia bawa. Dengan mata berkaca-kaca,
Ia menatap ayahnya. "Ayah?" Aisyah tahu keputusan ini berat. Tapi Aisyah melihat ketulusan yang orang lain tidak mau lihat. Fajar mungkin hina di mata manusia. Tapi di mata Allah, siapa yang tahu? Ayah selalu mengajarkan bahwa yang Allah lihat adalah hati, bukan rupa. Bukankah itu benar? Suasana semakin menegang. Kata-kata Aisyah seperti pisau yang menusuk harga diri seorang ayah yang selama ini menjaga martabat keluarga. Pak Haji berdiri, wajahnya merah padam. "Kamu durhaka, Aisyah. Kau tega membandingkan ayahmu dengan anak jalanan itu? Kau lupa semua yang ayah berikan padamu?" teriaknya. Aisyah hanya menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Ia tidak berniat melawan. Hanya berusaha menyampaikan apa yang diyakini benar. Di dalam hatinya, ia berdoa agar Allah melembutkan hati ayahnya. Namun saat itu, yang terasa hanya dinding keras bernama gengsi dan harga diri. Sejak malam itu, rumah keluarga Pak Haji tidak lagi hangat. Ayahnya hampir tidak mau bicara dengan Aisyah. Setiap kali ia melihat putrinya, hanya ada tatapan dingin penuh kekecewaan. Aisyah tahu, badai besar baru saja dimulai. Namun ia juga sadar, cinta sejati selalu menuntut perjuangan. Dan perjuangan itu kini berada di antara dirinya dan restu ayah yang begitu ia cintai. Hari itu akhirnya tiba. Meski ayahnya masih penuh amarah, Aisyah tetap teguh pada keputusannya. Dengan segala keterpaksaan, Pak Haji Fadil merelakan pernikahan itu terjadi. Namun wajahnya tak pernah sekalipun memancarkan restu. Undangan tersebar luas, bukan karena ingin berbagi kebahagiaan, melainkan karena rasa penasaran orang-orang. Masa iya, Hafidzoh cantik seperti Aisyah menikah dengan anak pang? Apa dunia sudah terbalik? Begitu bisik-bisik yang beredar di kampung. Sejak pagi, tamu-tamu mulai berdatangan. Sebagian membawa senyum ramah, sebagian lain hanya ingin menyaksikan keanehan. Aula sederhana yang dipakai untuk acara itu terasa penuh sesak. Aisyah duduk di pelaminan dengan wajah teduh, meski hatinya bergetar hebat. Gaun pengantinnya sederhana, putih bersih, dan berhias jilbab syar'i yang membuatnya semakin anggun. Namun sorot mata orang-orang seolah menelanjanginya, menilai bahwa keputusannya adalah sebuah kesalahan besar. Tak lama kemudian, Fajar datang. Berbeda dengan kesehariannya yang penuh atribut pang, hari itu ia tampil sederhana. Mengenakan baju koko putih bersih, celana hitam polos, dan peci di kepalanya. Rambutnya yang dulu dicat kini telah dipotong rapi. Meski begitu, sebagian tamu masih menggelengkan kepala. Apa pantas anak seperti itu mendampingi Hafidzoh? Gumam mereka. Ada pula yang berbisik sinis, pasti nanti maharnya cuma gitar tua atau rokok sebungkus. Gelak tawa terdengar samar, menusuk hati keluarga mempelai perempuan. Akad nikah dimulai. Suara penghulu menggema, saksi-saksi siap mendengarkan. Fajar duduk dengan wajah tegang, keringat membasahi pelipisnya. Namun saat ijab kabul diucapkan, suaranya lantang, tanpa keraguan sedikit pun. "Saya terima nikahnya Aisyah binti Fadil dengan mas kawin yang tersebut tunai." Seketika ruangan hening. Tidak ada yang salah, akad sah dengan sekali lafaz. Aisyah meneteskan air mata haru, sementara ayahnya masih duduk kaku dengan wajah masam, seolah menolak kenyataan yang baru saja terjadi. Sesudah akad, tamu undangan dipersilakan menyaksikan penyerahan mahar. Inilah momen yang paling ditunggu-tunggu, sekaligus bahan ejekan bagi banyak orang. Semua mata tertuju pada sebuah kota kecil yang dibawa Fajar. Beberapa orang mulai berbisik kembali, pasti isi kotaknya murahan. Apa yang bisa diberikan anak jalanan selain barang bekas? Ayah Aisyah menahan napas. Hatinya masih dipenuhi amarah bercampur rasa malu. Ia sendiri tak yakin, benda apa yang akan diletakkan Fajar di hadapan anaknya. Aisyah menggenggam jemarinya sendiri erat-erat. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku goyah oleh pandangan manusia. Karena aku tahu, Engkau melihat hati,
bukan harta. Senyum lembut tetap ia pasang, meski dadanya bergetar. Di saat semua orang menunggu dengan rasa penasaran bercampur sinis, detik-detik yang akan mengguncang seluruh ruangan itu pun semakin dekat. Kotak kecil itu akhirnya diletakkan di hadapan penghulu, Aisyah, dan para saksi. Ruangan mendadak hening. Hanya terdengar bisikan-bisikan lirih penuh prasangka. Sebagian tamu mencondongkan tubuh ke depan, ingin melihat dengan jelas isi dari kotak sederhana yang tampak begitu ringan. Jangan-jangan cuma uang receh, bisik seorang ibu-ibu sambil tersenyum sinis. Yang lain menimpali, atau mungkin hanya cincin murahan. Semua menunggu dengan rasa ingin tahu yang bercampur rasa meremehkan. Fajar menghela napas panjang, lalu dengan tangan bergetar ia membuka penutup kotak itu. Saat penutupnya terangkat, semua mata serentak tertuju ke dalam. Tidak ada emas yang berkilau, tidak ada uang tebal, tidak ada barang mewah. Hanya ada sebuah mushaf Quran usang dengan sampul yang mulai mengelupas. Di halaman depannya tertulis dengan tinta sederhana, "Dari Fajar, untuk Aisyah. Dengan janji akan menjagamu seperti aku menjaga kalamulah ini, seumur hidupku." Suasana seketika berubah. Tidak ada lagi tawa sinis. Tidak ada lagi cibiran. Yang terdengar hanyalah helaan napas panjang dari setiap sudut ruangan. Aisyah menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir deras di pipinya. Ia tahu, mushaf itu bukan sekadar kitab suci, melainkan simbol dari perjuangan dan ketulusan. Fajar menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak punya harta, Aisyah. Yang aku punya hanyalah Quran ini, hasil dari jerih payahku menabung sedikit demi sedikit. Aku rela kelaparan, asal bisa membeli mushaf ini untukmu. Karena aku ingin belajar dan menjaganya bersamamu." Penghulu yang sejak tadi memperhatikan, ikut tertegun. Suaranya bergetar ketika berkata, "Masya Allah, mahar ini jauh lebih mulia dari sekadar emas dan harta. Kau telah memilih sesuatu yang akan kekal, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat." Para tamu yang sebelumnya mencibir kini menundukkan kepala, malu atas ucapan-ucapan mereka. Bahkan beberapa di antaranya meneteskan air mata. Pak Haji Fadil, yang sejak awal duduk dengan wajah dingin, perlahan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dadanya berguncang hebat. Ia tidak pernah menyangka, anak pang yang selama ini ia hina justru menghadirkan sesuatu yang begitu suci. Air matanya jatuh, membasahi jenggotnya. Dengan suara parau ia berbisik, "Ya Allah, ampuni aku terlalu buta oleh gengsi." Aisyah memeluk mushaf itu erat-erat, seakan memeluk janji suci dari seorang lelaki yang dianggap hina oleh dunia, namun dimuliakan oleh Allah karena ketulusan hatinya. Di hadapan semua orang, Fajar membuktikan bahwa cinta sejati bukan tentang apa yang tampak di luar, melainkan apa yang tersimpan di dalam hati. Dan pada hari itu, semua orang di ruangan itu terdiam, tersentuh oleh keajaiban sebuah mahar sederhana yang mematahkan segala kesombongan manusia. Sejak hari pernikahan itu, perlahan namun pasti, kehidupan Aisyah dan Fajar berubah menjadi kisah yang banyak orang bicarakan. Awalnya penuh hinaan, kini berubah menjadi sumber inspirasi. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana peninggalan orang tua Fajar. Meski tidak besar, rumah itu dipenuhi cahaya kebahagiaan. Setiap subuh, suara merdu Aisyah melantunkan ayat suci mengiringi Fajar yang belajar melafalkan huruf demi huruf dengan penuh kesungguhan. Mushaf usang yang dijadikan mahar selalu diletakkan di rak kecil di ruang tamu, menjadi pengingat akan janji yang terucap di hari pernikahan mereka. Perlahan, Fajar menanggalkan atribut lamanya. Rambutnya yang dulu berwarna kini hitam alami, tato-tato di tubuhnya mulai ia tutupi dengan pakaian sopan, dan gaya hidup kerasnya ditinggalkan. Ia mengganti malam-malam kelam di jalanan dengan qiyamul lail bersama istrinya. Orang-orang yang dulu mencibirnya kini terheran-heran, bahkan malu, karena anak pang yang mereka anggap sampah justru menjadi teladan perubahan. Fajar mulai ikut aktif di musola, membantu membersihkan halaman, mengumandangkan adzan,
hingga mengajari anak-anak mengaji dengan kemampuan yang terus berkembang. Pak Haji Fadil, yang semula begitu keras menolak, lambat laun tak kuasa menyembunyikan perubahan hatinya. Ia sering berkunjung diam-diam, pura-pura ingin menjenguk cucu pertamanya kelak, padahal hatinya ingin melihat menantunya lebih dekat. Setiap kali ia melihat Fajar dengan penuh khusyuk belajar Quran, hatinya bergetar. Ternyata benar, yang Allah lihat adalah hati, bukan rupa, bisiknya lirih. Hingga suatu sore, ia akhirnya mendekati Fajar, menepuk pundaknya, dan berkata dengan mata berkaca-kaca, "Nak, maafkan ayah. Aku terlalu sombong menilaimu hanya dari penampilan. Kau jauh lebih baik dari banyak orang yang kukenal." Kata-kata itu membuat Aisyah menangis bahagia, karena restu yang ia tunggu akhirnya datang juga. Kehidupan mereka pun semakin berkah. Meski sederhana, rezeki terasa selalu cukup. Aisyah tetap mengajar mengaji, sementara Fajar mulai dipercaya mengurus kegiatan remaja masjid. Anak-anak yang dulu mengejeknya kini justru hormat, menyapanya dengan penuh takzim. Keluarga kecil itu menjadi bukti nyata bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dengan cara yang tak pernah diduga. Dan pada akhirnya, semua orang di kampung itu belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Sebab di balik wajah yang dianggap hina, bisa jadi tersembunyi hati yang paling mulia. Seperti kisah Aisyah sang hafidzoh cantik dan Fajar si mantan anak pang, yang cintanya terikat bukan oleh dunia, melainkan oleh cahaya Al-Quran yang akan mereka jaga hingga akhir hayat. Demikianlah kisah mengharukan seorang hafidzoh cantik yang memilih menikah dengan anak pang, meski awalnya dihina ayahnya. Namun, saat mahar dibuka, semua terdiam dan meneteskan air mata. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bahwa cinta sejati bukan soal harta, rupa, atau status, melainkan ketulusan dan iman di hati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kisah-kisah inspiratif lainnya terus hadir untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.